Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dara. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi perpajakan, yang dimana topik pada webinar kali ini yaitu mengenal kewajiban PBJT yang berlaku bagi restoran dan hotel. Oke, untuk pajak daerah sendiri merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, pelayanan publik, dan infrastruktur. Salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pajak daerah adalah sektor hotel dan restoran, karena berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi masyarakat dan pariwisata. Nah, sama yang kayak tadi Intan bilang, jadi banyak pemilik restoran dan hotel masih mengalami masalah seperti tidak tahu kapan harus menguat PBJT, bingung membedakan service charge dan pajak, salah menentukan objek pajak, tidak memahami tarif daerah, dan telat setor atau lapor pajak. Akibatnya itu bisa berpotensi sanksi, denda, dan masalah administrasi. Nah, kenapa sih harus paham PBJT? Harus paham PBJT itu karena bukan hanya kewajiban pajak, tetapi juga berkaitan dengan legalitas usaha, reputasi bisnis, keuangan perusahaan, audit pajak daerah, dan kepercayaan konsumen. Tadi udah dijelasin sedikit dasar-dasarnya. Sekarang yang wajib memungut PBJT itu seperti hotel, villa, guest house, restoran, cafe, dan food court. Untuk objek pajak restoran sendiri, terdapat transaksi dine-in, take away, delivery order, dan termasuk transaksi digital platform kayak Shopee Food, GoFood, GrabFood, dan digital platform lainnya. Tadi objek PBJT restoran, untuk sekarang objek PBJT hotel. Jadi untuk objek PBJT hotel sendiri terdapat sewa kamar, ballroom, meeting room, dan fasilitas tambahan berbayar. Namun tidak semua penginapan dikenakan PBJT. Nah, ini berikut yang bukan objek dari PBJT hotel. Jadi ada rumah kos tertentu, asrama mahasiswa, pesantren, dan tempat tinggal pribadi. Oke, untuk di awal ini terdapat studi kasus, jadi untuk memahami cara perhitungan, karena banyak permasalahan yang masih belum tahu cara perhitungannya. Untuk perhitungan pajak restoran sendiri, misal harga makanan itu 100.000 dan terdapat service charge 5%, yaitu 5.000, dan PBJT, yaitu tarifnya 10%, 10.500 dihitung dari makanan dan service charge tersebut. Jadi kenapa tadi service charge dan PBJT itu sering banget disatuin, padahal itu gak boleh, karena itu nanti ada keterangan harga makanan, service charge, dan PBJT sendiri. Untuk total bayarnya itu jadi 100.000 ditambah 5.000 ditambah dengan PBJT 10% itu jadi totalnya 115.500. Nah, untuk yang tadi dijelaskan juga sempat dimention harus ditulis terpisah. Jadi di struk itu harus ada tertera jelas untuk harga, service charge, pajak atau PBJT. Nah, sedangkan jika di struk itu harga sudah termasuk pajak dan servis yang totalnya itu 15% pajaknya, padahal total bayarnya itu tetap 115.000, namun adanya rincian jelas maka akan bermasalah karena tidak transparan, sehingga konsumen tidak tahu mana pajak dan mana pajak servis. Dan Fiskos atau Pemda bisa menganggap suruh tambahan atau objek PBJT dan service charge ikut dihitung sebagai dasar pajak. Oke, untuk nextnya terdapat perhitungan pajak hotel. Yang pertama itu harga kamar diasumsikan 500.000. Untuk servisnya itu 10%, jadi 50.000. Untuk totalnya itu 550.000. Untuk service charge bukan pajak, maka harus transparan dan dibedakan perhitungannya dengan PBCT, karena tidak disetor ke pemerintah dan itu masuk ke pendapatan usaha. Oke, setelah adanya perhitungan, terdapat dua kewajiban utama juga. Untuk yang pertama itu penyetoran pajak.
Jadi pelaku usaha wajib melakukan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu tersebut yang telah dipungut oleh konsumen atas setiap transaksi yang terjadi selama satu masa pajak. Dan penyetoran ini merupakan bentuk kewajiban untuk menyerahkan pajak yang bersifat titipan tersebut ke kas pemerintah sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan. Untuk kewajiban yang kedua itu pelaporan SPTPD. Selain melakukan penyetoran, pelaku usaha juga diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Pelaporan ini memuat informasi terkait total omset, jumlah pajak yang terutang, serta pajak yang telah disetorkan dalam satu periode tertentu kepada pemerintah daerah. Untuk deadline penyetoran dan pelaporannya sendiri, ketentuan terbaru menetapkan bahwa penyetoran PBJT dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sementara pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 15 setelah masa pajak terakhir. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan PBJT bersifat teratur dan memiliki batas waktu yang jelas guna mendukung penerimaan daerah serta memastikan kepatuhan wajib pajak. Namun untuk deadline penyetoran dan pelaporan ini masih tergantung sesuai peraturan daerah masing-masing. Untuk keterlambatan terdapat sanksi. Yang pertama, terdapat sanksi denda keterlambatan pembayaran, dikenakan bunga atau denda administratif kurang lebih 2% per bulan dari jumlah pajak terutangnya, dan dihitung sejak jatuh tempo sampai tanggal pembayaran. Besarannya pastinya bisa berbeda tergantung perda daerah masing-masing. Dan untuk yang kedua, sanksi tidak menyampaikan atau terlambat lapor bisa dikenakan denda administratif tambahan. Dalam beberapa daerah ada denda tetap atau presentasi tertentu dari pajak terutang. Dan untuk yang ketiga, surat tagihan pajak daerah atau STPD, jika tidak bayar juga, pemerintah daerah akan menerbitkan STPD tersebut, yaitu jumlah pajak akan ditambah denda atau bunga. Dan yang keempat, terdapat sanksi penagihan aktif. Jika tidak bayar setelah STPD diterbitkan, bisa dilakukan penagihan paksa dan termasuk penyitaan aset atau pemblokiran usaha sesuai aturan daerah masing-masing. Dan untuk yang terakhir, terdapat sanksi pidana, yaitu termasuk kasus berat jika ada unsur kesengajaan. Misalnya tidak memungut tapi tetap menerima pajak dari konsumen atau menggelapkan. Bisa dikenakan pidana kurungan atau denda sesuai ketentuan perundang-undangan. Setelah tahu sanksinya, kita harus tahu juga skema PBJT. Nah, dalam skema PBJT ini ada tiga pihak yang terlibat, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Untuk konsumen sendiri, berarti yang membayar. Jadi saat kamu makan di restoran atau menginap di hotel, kamu akan melihat ada tambahan pajak di struk, misalnya 10%. Dan pajak ini dibayar oleh konsumen sebagai bagian dari total tagihan tersebut. Untuk yang kedua, ada pelaku usaha, yaitu yang memungut dan menyetor. Restoran atau hotel tidak menanggung pajak ini, tapi mereka bertugas untuk memungut, yaitu menarik pajak dari konsumen saat transaksi. Dan yang kedua, menyimpan sementara. Dengan menyimpan sementara tersebut berarti tidak boleh dipakai untuk keperluan usaha. Lalu yang ketiga terdapat menyetor, yaitu menyerahkan pajak tersebut ke kas pemerintah daerah. Dan yang terakhir yaitu melaporkan. Melalui laporan pajak secara berkala, jadi pelaku, pelaku usaha itu seperti perantara atau penitip uang pajak dari konsumen yang sudah dibayarkan di awal. Terdapat juga informasi mengenai alur dasar PBJT. Yang pertama itu transaksi, pemungutan PBJT, lalu perhitungan pajak, penyetoran ke Pemda, dan pelaporan SPTPD. Untuk yang pertama itu terjadinya transaksi kena pajak. Jadi dalam setiap transaksi di restoran atau hotel, konsumen berperan sebagai pihak yang secara tidak langsung menanggung pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT. Pajak tersebut sudah termasuk dalam total pembayaran yang dibayarkan konsumen, sehingga setiap konsumsi barang atau jasa
secara otomatis mengandung komponen pajak yang dipungut oleh pelaku usaha tersebut. Untuk yang kedua, terdapat perhitungan pajak yang terutang. Pelaku usaha melakukan perhitungan dari total PBJT berdasarkan seluruh transaksi dalam satu masa pajak. Pajak dihitung dengan dasar perhitungan yaitu omset penjualan dan mengalihkan tarif PBJT sesuai dengan peraturan daerah masing-masing yang umumnya 10%. Dan untuk yang ketiga, terdapat pemungutan pajak dari konsumen. Dalam setiap transaksi, pelaku usaha bertindak sebagai pemungut pajak yang secara tidak langsung membebankan pajak kepada konsumen tersebut. Jadi, pajak yang telah dipungut ini bersifat sebagai dana titipan yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan operasional usaha. Dan untuk yang keempat, harus melakukan penyetoran ke kas pemerintah daerah. Jadi seluruh pajak yang telah dikumpulkan selama periode tertentu wajib disetorkan ke kas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan batas waktu yang berlaku. Dan penyetoran ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban fiskal pelaku usaha sebagai wajib pungut. Lalu yang terakhir, harus melakukan pelaporan melalui SPTPD, yaitu pelaku usaha wajib menyampaikan surat pemberitaan pajak daerah atau SPTPD yang berisi rincian omset, perhitungan pajak terutang, serta jumlah pajak yang telah disetorkan. Pelaporan ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai administratif kepada pemerintah daerah. Oke, untuk teori dan landasannya sudah dijelaskan. Sekarang cara bayar dan lapor PBJT tersebut. Yang pertama itu buka link pajak online daerah masing-masing.co.id. Dan sebagai contoh, ini pajak di Jakarta. Next. Oke, kalau misalkan kita belum sempat daftar, maka kita harus mendaftarkan terlebih dahulu akun di pajak online tersebut. Jadi, hal yang bisa dilakukan, buka link tadi dan klik daftar, lalu isi sesuai dengan ketentuan perusahaan masing-masing. Seperti misalkan diisi badan usaha, lalu isi nomor telepon, nomor handphone, alamat email, dan juga password, lalu konfirmasi password tersebut. Setelah ketentuan itu diisi semua, lalu checklist kedua kolom tersebut, lalu klik daftar. Jika sudah daftar, maka nanti akan dikirim langsung ke email dan ada link dan langsung registrasi. Lalu setelah registrasi itu bisa ditunggu sebentar dan langsung coba login dengan klik masuk. Setelah klik masuk, silahkan masukkan email dan password yang sudah terdaftar tadi ke menu ini, lalu checklist dua kolom tersebut, lalu klik masuk. Selanjutnya, pilih kolom jenis pajak. Lalu di sini terdapat kolom juga pembayaran, itu bisa diklik untuk kita bisa membuat kode billing yang sudah dihitung tadi dengan cara yang tadi sudah dijelaskan. Lalu untuk selanjutnya, input setoran pajak. Nah, di input setoran pajak ini kita bisa memilih tahun pajak. Tahun pajaknya sesuai dengan apa yang mau kita bayarkan dan isi juga masa pajaknya karena ini wajib diisi untuk memudahkan administratifnya. Selanjutnya terdapat kolom pokok. Jadi pokoknya itu diisi dengan setelah omset. Jadi misalkan omset 200.000, 10%-nya itu 20.000 dan pokoknya tersebut dimasukin 20.000. Lalu terdapat denda bunga dan tanpa bunga. Untuk denda bunga dan tanpa bunga sendiri, jika memang kita terlambat, maka ini manual diisi. Jadi untuk keterlambatan itu
Kurang lebih 2%, 1 sampai 2% dari total pokok tersebut. Jadi misalkan kita merasa terlambat membayarkan ini, maka langsung klik denda bunga. Tapi jika kita memang sesuai dengan deadline, maka kita klik tanpa bunga. Jika sudah sesuai, karena di sini contohnya itu dengan pokok 500.000 dan tanpa bunga karena tidak ada keterlambatan, maka jika diklik simpan dan sudah sesuai dengan apa yang kita sudah rekap, maka tinggal klik ya dengan konfirmasi. Oke, untuk selanjutnya, karena kita sudah membuat skema tersebut, maka untuk metode pembayarannya bisa diklik metode pembayaran. Lalu selanjutnya bisa ada pilih metode pembayaran seperti ATM, teller, internal banking, atau mobile banking. Dan internet bank yang di sini dipilih internet banking. Internet banking juga ada BRI, BCA, Mandiri, OCBC, DKI, BSI, Simniaga, Maybank, dan ULB. Lalu setelah dipilih metode pembayaran dan internet banking yang ingin dibayarkan, bisa diklik simpan. Lalu setelah disimpan, maka ada pelaporan. Pelaporan di sini otomatis setelah kita melakukan pembayaran tersebut, itu udah otomatis di pelaporan, bisa dicek di menu pelaporan tersebut dengan mengklik tambah. Oke, dan mengklik tambah tersebut terdapat isian masa pajak, tahun pajak, dan NPWP PT, lalu ada pula data pendukung yang harus diisi. Sebenarnya untuk data pendukung ini yang harus banget diisi yaitu rekapitulasi penjualan atau omset, tapi bisa juga ada data pendukung lain seperti surat setoran pajak daerah atau SSPD dan rekapitulasi penggunaan bon atau bill. Jadi untuk SSPD sendiri itu akan muncul setelah kita melakukan pembayaran, itu bisa dimasukkan. Untuk rekapitulasi penjualan atau omset, itu bisa dibuatkan di Excel. Bisa dibuatkan di Excel seperti omset bersihnya berapa, lalu PBJT-nya itu 10% dari omset tersebut. Dan jika ada service charge, itu dimasukkan ke pendapatan usaha. Pendapatan usaha 500.000, service charge-nya itu 5.000, dan itu di jumlahnya, jumlah pendapatan usaha dikali 10%. Itu bisa dimasukkan ke rekapitulasi penjualan atau omset. Lalu untuk yang terakhir terdapat rekapitulasi penggunaan bon atau bill. Jadi untuk rekapitulasi penggunaan bon atau bill ini keluar masuknya transaksi. Jadi di sini bisa dimasukkan detail transaksi tersebut. Lalu setelah semuanya sudah diisi dan sudah dilampirkan data pendukungnya, maka kita bisa menceklis. Oke, setelah kita bisa menceklis hal tersebut, itu otomatis ke menu pelaporan. Ke menu pelaporan itu langsung otomatis. Jadi di sini ada tanggal input. Misalkan kayak di sini contoh di 2026, terus ada jamnya juga, lalu ada nomor objek pajak, lalu untuk masa pajaknya itu Maret, dan tahun pajaknya itu 2026, dengan tarif pajaknya itu 10%. Dan untuk statusnya itu SPTPD dapat dicetak. Berarti status ini menentukan apakah sudah berhasil atau belum melakukan pembayaran tersebut. Jika sudah berhasil, maka statusnya itu SPTPD dapat dicetak. Jika belum diproses atau belum secara administratif belum sah, itu terdapat belum diproses tampilannya. Dan untuk
keterangan sendiri karena status SPTPD dapat dicetak, maka keterangannya bisa sebagai bukti bayar, bisa diklik di yang titik tiga itu, dan untuk di tengah itu bisa cetak SPTPD-nya untuk nomornya, dan yang di paling kanan itu cetak bukti bahwa kita sudah melakukan pelaporan SPTPD tersebut. Untuk persentase dan penjelasannya cukup sekian. Mungkin bisa para partisipan untuk bertanya langsung ke link yang sudah diberikan di kolom chat. Bisa dipertanyakan langsung agar pembahasannya lebih komunikatif dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang jadi kendala para partisipan. Untuk partisipan, silakan untuk mengisi link tersebut. Oke, untuk itu, untuk penjelasannya, dilanjut lagi nanti untuk dengan dijawab pertanyaan, saya kembalikan ke MC. Baik, di sini yang pertama ada pertanyaan dari Kak Margaret. Apakah PBJT dan PB1 sama untuk resto? Pajak apa aja yang harus dipenuhi atau dibayar? Silakan Badara untuk menjawab pertanyaan dari Kak Margaret. Oke, terima kasih Intan. Terima kasih juga Kak Margaret untuk pertanyaannya. Jadi perihal hal tersebut, PBJT dan PB1 itu sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Jadi untuk kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pemilik resto, yaitu PBJT, dengan pajak restoran 10% yang dibayarkan oleh konsumen. Jadi tugas pemilik resto hanya memungut dan menyetorkannya ke kas daerah setiap bulan atau Bapenda. Dan untuk yang kedua, PPh Badan, yaitu dengan tarif PPh Badan ditentukan berdasarkan besaran omset yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, PPh satu, yaitu potongan pajak dari gaji karyawan, dan jika gaji mereka di atas batas kena pajak, menggunakan tarif efektif rata-rata. Dan untuk yang keempat, terdapat kewajiban perpajakan unifikasi. Jadi apabila ada pembayaran sewa ataupun jasa, maka dipungut pajak unifikasi tersebut. Dan yang kelima, terdapat pajak reklame apabila memasang papan nama untuk memasarkan resto tersebut. Dan restoran tidak dikenang PPN, jadi jangan mungut PPN 11% lagi jika sudah dipungut PBJT 10%. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dara atas jawabannya yang super jelas dan mudah banget untuk dipahami. Semoga bisa menjawab rasa dari penasaran teman-teman semua ya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, terdapat pertanyaan dari Kak Syaiful. Untuk pertanyaannya adalah, apakah restoran yang mempunyai omset lebih dari 4,8 miliar perlu untuk mendaftarkan sebagai PKP? Silakan Mbak Dara untuk menjawab pertanyaan dari Kak Syaiful. Oke, terima kasih Kak Syaifu untuk pertanyaannya. Jadi untuk jawaban atas pertanyaan tersebut, jawabannya iya. Karena secara aturan hukum di Indonesia, perusahaan dengan omset di atas 4,8 M dalam satu tahun buku wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Hal ini tercantum di PMK nomor 197 pasal 4 ayat 1, yaitu pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 M. Seperti itu. Baik, wah Mbak Dara jawabannya super jelas banget dan mudah banget untuk dipahami. Selanjutnya, terdapat pertanyaan dari Kak Rashid Rasadi. Untuk pertanyaannya adalah, bagaimana jika saya lupa untuk memungut PBJT kepada pelanggan? Apakah saya tetap harus menyetor menggunakan uang pribadi? Silakan Mbak Dara untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rashid Rasadi. Oke, terima kasih Kak Rashid untuk pertanyaannya. Untuk jawaban atas pertanyaan tersebut, secara hukum, apabila pajak lupa dipungut dari pelanggan, maka kewajiban pajak tersebut
tetap menjadi tanggung jawab pihak yang ditunjuk sebagai pemungut pajak. Artinya, pajak yang terutang tetap wajib disetorkan ke kas daerah meskipun harus menggunakan dana pribadi atau kas perusahaan. Hal ini karena secara ketentuan, pemungut pajak bertanggung jawab penuh atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut. Terima kasih Mbak Dara sudah menjawab pertanyaan dari Kak Roshid Rosadi. Penjelasannya sangat mudah dipahami dan clear ya, Kak Rashid atas pertanyaannya. Selanjutnya, terdapat pertanyaan dari Kak Michael Sitompul. Untuk pertanyaannya adalah, saya seorang awam. Jika nunggak pembayaran pajak, apakah membayar double atau hanya kena sanksi saja ya, Kak? Silakan Mbak Dara untuk menjawab. Terima kasih Kak Michael atas pertanyaannya. Jadi untuk jawaban atas pertanyaan tersebut, jika nunggak pajak, Anda tidak bayar pajak double, melainkan total bayar sama dengan utang pajak asli atau pokok plus sanksi bunga atau denda. Yang tadi sudah di-mention di eh, penjelasan di webinar tadi sehingga bukan double, jadi Anda hanya perlu melunasi pajak yang belum terbayar ditambah biaya telat atau sanksi tersebut. Dan sanksi bunga biasanya sebesar 1 sampai 2% per bulan dari nilai pajak yang nunggak. Namun disesuaikan dengan jenis pajak apa yang tidak dibayarkan karena memiliki tarif dan sanksi yang berbeda. Lalu adanya denda lapo jika terlambat melaporkan SPT tersebut. Baik, terima kasih Mbak Dara atas jawabannya. Semoga jawaban dari Mbak Dara sudah menjawab atas pertanyaan dari Kak Michael Sitompul tadi. Selanjutnya, terdapat pertanyaan dari Kak Ayunati. Untuk pertanyaannya adalah, kalau servis ini diperuntukannya untuk apa ya, Mbak Dara? Silakan untuk Mbak Dara menjawab pertanyaan dari Kak Ayunati. Oke, untuk service charge sendiri berbeda dengan PBJT, karena kan maksimal PBJT itu tarifnya di 10%. Namun setiap daerah dapat menetapkan besaran yang berbeda sesuai dengan peraturan daerahnya masing-masing. Dan berbeda dengan PBJT yang diatur oleh pemerintah, tarif service charge yang tidak memiliki batasan khusus dalam peraturan perpajakan karena merupakan kebijakan internal pelaku usaha yang umumnya ditetapkan berdasarkan strategi bisnis, standar industri, serta kebutuhan operasional. Namun, pelaku usaha agar tetap normal di mata konsumen, tarif yang dikukuhkan oleh pelaku usaha untuk tarif service charge ya dengan kafe atau restoran casual itu 0 sampai 5%. Lalu untuk kafe atau hotel menengah 5 sampai 10%. Dan hotel berbintang 5 sampai 10% juga. Baik, Mbak Dara, terima kasih atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Kak Ayunati tadi sudah terjawab. Oh iya, untuk teman-teman semua yang memiliki rasa penasaran tinggi terkait PBJT, tenang teman-teman, karena kita memiliki banyak sekali pertanyaan yang akan dijawab oleh Mbak Dara. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang diberikan oleh Kak Sri. Untuk pertanyaannya adalah, pajak pusat dari bidang usaha hotel atau jasa catering apa saja ya? Silakan Mbak Dara untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sri. Oke, jadi untuk jawaban atas pertanyaan Kasri, yaitu kewajiban perpajakan untuk hotel dan catering. Yang pertama itu pajak daerah atau PB1, yang dimana tarifnya itu 10%. Untuk hotel, objek pajaknya adalah sewa kamar, fasilitas penunjang, maupun sewa ruangan. Sedangkan catering, objek pajaknya adalah nilai pembayaran atas makanan, minuman, dan jasa pelayanan penyajiannya. Untuk yang kedua, terdapat pungutan PPh Badan. Jadi, tarif PPh Badan ditentukan berdasarkan besaran omset yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang ketiga, terdapat PPh Unifikasi, khusus catering. Jika klien Anda adalah perusahaan atau instansi, mereka akan memotong PPh sebesar 2% dari total tagihan. Dan yang terakhir terdapat pungutan PPh 21. PPh satu ini potongan pajak atas gaji karyawan yang bekerja di hotel atau di catering tersebut.
Baik, terima kasih Mbak Dara atas jawabannya. Semoga menjawab rasa penasaran dari Kak Sri terkait pajak pusat dari bidang usaha hotel dan jasa catering. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Neng Yunia. Untuk pertanyaannya adalah, dalam praktik, penerapannya di lapangan, bagaimana pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran PBJT pada sektor restoran dan hotel, terutama di tengah perkembangan era digital, saat sebagian besar transaksi sudah dilakukan secara online melalui aplikasi pemesanan makanan, layanan delivery, maupun platform booking hotel, dan sejauh mana sistem digital tersebut membantu pemerintah dalam memastikan transparansi pelaporan pajak serta meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran ataupun ketidaksesuaian data transaksi. Silakan Mbak Dara untuk menjawab pertanyaan dari Kak Deng Yunia. Oke, untuk jawaban atas pertanyaan tersebut, jadi pemerintah daerah atau Pemda ini mengawasi PBJT secara lebih ketat melalui digitalisasi, seperti pemasangan tapping box pada sistem kasir untuk merekam transaksi secara real time. Rekonsiliasi data dengan platform tersebut seperti GrabFood, GoFood, serta audit berbasis analisis data. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu pengawasan melalui pelaporan struk transaksi. Dengan sistem digital ini, transparansi semakin meningkat dan peluang menyembunyikan omset menjadi lebih sulit karena seluruh transaksi memiliki jejak digital yang mudah dilacak. Baik, Mbak Dara, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Neng Yunia. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Kak Christine. Untuk pertanyaannya adalah, untuk warung-warung yang tidak menggunakan aplikasi untuk mencatat penjualannya, bagaimana nih cara Pemda untuk mengecek omset untuk menentukan PBJT terutangnya? Silakan Mbak Dara untuk menjawab. Oke, untuk jawaban atas pertanyaan tersebut, jadi untuk warung atau bisnis yang masih menggunakan pencatatan manual atau bisa dibilang tradisional, jadi pemerintah daerah tidak lagi mengandalkan kejujuran laporan, melainkan menggunakan metode pemeriksaan fisik dan analisis potensi. Jadi singkatnya, jika tidak ada aplikasi, Pemda menggunakan logika perhitungan porsi dan kehadiran fisik petugas untuk memastikan angka yang dilaporkan apakah masuk akal atau tidak. Namun jika tetap eh, tidak bisa bekerja sama akan hal tersebut, Pemda bisa mematok angka pajak berdasarkan keramaian kasat mata di warung tersebut. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Mbak Dara. Semoga bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman semua. Selanjutnya, terdapat pertanyaan dari Kak Ina Syahroni. Untuk pertanyaannya adalah, service charge diposisikan di pendapatan. Bagaimana status jika service charge dikeluarkan di bank atau kas untuk karyawan? Silakan, Mbak Dara. Oke, untuk jawaban dari pertanyaan Kak Ina, jadi uang service charge tersebut dianggap sebagai hutang perusahaan kepada karyawan, dan perusahaan hanya bertugas mengumpulkannya saja, lalu membagikannya. Dan statusnya adalah pelunasan kewajiban, artinya perusahaan sedang melunasi janji. Jadi memberikan uang titipan konsumen tersebut kepada yang berhak dan hal ini bukan biaya perusahaan, sehingga tidak boleh diakui sebagai biaya gaji. Baik, terima kasih Mbak Dara atas jawabannya. Semoga menjawab atas pertanyaan dari Kak Ina tadi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kak Mila Yuliza Fitri. Untuk pertanyaannya, apa saja aspek perpajakan atas usaha perhotelan dan restoran? Silakan, Mbak Dara. Oke, untuk aspek perpajakan atas usaha perhotelan dan restoran, jadi yang pertama itu PBJT, pajak atas layanan makanan minuman, serta jasa perhotelan, yang tadi sudah dijelaskan dipungut dari konsumen dan disetorkan ke kas daerah sesuai tarif yang ditetapkan Pemda dan di setiap daerah itu berbeda-beda. Untuk yang kedua, PPh satu atas pembayaran gaji karyawan.
Lalu yang ketiga, PPh unifikasi seperti pasal 4 ayat 2 jika ada penyewaan tanah atau bangunan, serta PPh pasal 23 jika ada sewa atau jasa yang berkaitan dengan badan sendiri. Dan yang terakhir, terdapat pemotongan PPh badan atau PPh final UMKM. Baik, terima kasih banyak Mbak Dara atas jawabannya. Semoga sudah menjawab rasa penasaran dari teman-teman semua. Tapi ternyata di sini masih banyak nih teman-teman yang penasaran di kolom chat. Masih banyak banget yang memiliki pertanyaan-pertanyaan nih Mbak Dara. Gimana Mbak Dara, masih semangat untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua? Boleh, masih. Oke, hari ini spesial ya. Kita akan menambahkan beberapa pertanyaan dari teman-teman melalui chat Zoom karena teman-teman masih punya rasa penasaran yang tinggi nih, Mbak. Antusiasmenya sangat tinggi. Kita langsung aja bacain pertanyaan dari Kak Zaniar melalui chat Zoom. Untuk pertanyaannya adalah, kalau kita ada kegiatan di hotel, paket meeting, apakah kena PBJT atau PPN? Atau kena keduanya dengan nilai kontrak 20 juta. Silakan Mbak Dara untuk menjawab pertanyaan dari Kak Zahniar. Oke, untuk jawaban atas pertanyaan Kak Zaniar dari chat Zoom ya. Jadi untuk jawaban tersebut, dalam hal ini hanya dikenakan atas PBJT saja sebesar 10%. Dan atas paket meeting itu jadi ruangan ditambah makan tersebut dianggap sebagai jasa hotel. Jadi hanya kena pajak daerah saja sebesar 10%. Dikarenakan sudah dikenakan PBJT tersebut, maka dibebaskan PPN atau tidak dikenakan PPN. Seperti itu. Baik, langsung aja kita ke pertanyaan yang terakhir. Di sini terdapat pertanyaan dari Kak Robi Reza. Untuk pertanyaannya adalah, apakah ada maksimal omset bruto yang tidak diharuskan memungut PBJT, seperti PPN? Kan jika omset 4,8 miliar per tahun baru dipungut PPN. Apakah jika PBJT ada batasan maksimal atau berapapun omsetnya tetap bayar PBJT? Silakan Mbak Dara untuk menjawab pertanyaan dari Kak Robi. Oke, untuk jawaban atas pertanyaan tersebut, jadi secara hukum tidak ada batasan seragam secara nasional seperti PPN. Jadi artinya selama seseorang melakukan penyerahan barang atau jasa yang objeknya adalah PBJT seperti makanan atau minuman, jasa perhotelan, parkir, atau kesenian dan hiburan, maka ia merupakan wajib pajak. Wah, terima kasih banyak Mbak Dara atas jawabannya yang super jelas dan mudah banget untuk dipahami. Semoga bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman semua. Oh iya, Mbak Dara, apakah Mbak Dara punya tips nih untuk teman-teman semua terkait PBJT? Oke, untuk tips sendiri, jadi untuk pelaku usaha restoran dan hotel sih lebih tepatnya aku pengen kasih tips. Jadi untuk pelaku usaha restoran dan hotel bisa yang pertama itu dipahami aturan PBJT-nya untuk makan atau minuman, restoran dan jasa perhotelan, karena itu diatur di dalam Undang-Undang HKPD dan perdanya masing-masing daerah. Jadi karena tidak ada keseragaman mengenai tarif, mengenai deadline, jadi itu harus update dan pahami aturan PBJT sesuai daerahnya masing-masing. Namun untuk tarif, umumnya itu maksimal di 10%. Dan untuk yang kedua, yaitu pisahkan harga dan pajak secara jelas. Jadi cantumkan harga dasar, PBJT, dan service charge jika ada di struk atau invoice agar pelanggan tidak bingung. Dan yang ketiga, gunakan sistem kasir yang rapi dengan menggunakan POS atau software akuntansi agar perhitungan PBJT otomatis, laporan pajak mudah, dan mengurangi risiko salah setor. Dan yang keempat, untuk reminder setor dan lapor secara tepat waktu, karena keterlambatan setor PBJT dapat menyebabkan denda, bunga, dan pemeriksaan pajak daerah. Dan untuk
Yang kelima, terdapat edukasi karyawan. Jadi untuk kasir dan stafnya itu perlu memahami kalau misalkan PBJT itu bukan tips dan perbedaan PBJT dan service charge juga harus diedukasi oleh karyawannya. Sehingga jika ada pelanggan yang mempertanyakan hal tersebut, mempertanyakan struk yang mereka dapat, untuk karyawan, kasir atau staff atau yang lainnya itu bisa menjelaskan ke pelanggan tersebut. Dan untuk yang terakhir, transparan kepada pelanggan. Jadi banyak komplain yang muncul karena biaya tambahan mendadak meledak. Jadi transparansi meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan yang tadi disebutkan, transparansi seperti cantumkan harga dasar, PBJT, dan service charge tersebut. Dan untuk tips konsumen, jadi untuk konsumen bisa untuk periksa struk pembayaran. Jadi setidaknya kita memahami PBJT eh, berbeda dengan service charge atau ada biaya tambahan dan lain-lain. Dan mungkin bisa juga menjadi edukasi konsumen atau mungkin kalau misalkan emang masih ada yang dipertanyakan, tanyakan kepada karyawannya apakah PBJT dan PPN bisa di include bareng untuk pemotongannya atau tidak. Karena sebenarnya itu tidak bisa, jika dikenakan PBJT maka tidak bisa dikenakan PPN lagi gitu. Tapi ada beberapa kafe atau restoran yang masih menerapkan hal tersebut. Jadi konsumen setelah bayar akan double pungutan pajak. Seperti itu.
Yuk langsung aja kita bacain pertanyaan yang pertama.